Lo nyadar nggak? 19 September 2025 kemarin, Apple telah merilis iPhone 17, Apple Watch, dan New AirPods. Dan semuanya kerasa adem ayem. Nggak seperti dulu, nggak ada lagi antrian panjang, nggak ada lagi orang yang begadang nungguin live-nya, dan nggak ada lagi rame-rame buat just tip HP iPhone. Pertanyaannya adalah, kenapa hype-nya bisa hilang? Ini semua terjadi karena Apple terjebak di Innovator Dilemma. Dalam buku Innovator Dilemma yang ditulis oleh Clayton Christensen, menjelaskan fenomena di mana perusahaan-perusahaan besar yang sudah mapan, mereka terjebak dalam Innovator Dilemma, di mana mereka kesulitan berinovasi secara radikal, karena terlalu fokus mempertahankan kesuksesan yang sudah ada dan hanya berfokus pada inovasi-inovasi kecil. Apple, perusahaan dengan valuasi lebih dari $3 triliun, tampaknya sudah masuk ke fase ini. Di dalam buku Innovator Dilemma, inovasi itu dibagi jadi dua, yaitu sustaining dan disruptive. Sustaining innovation adalah inovasi yang dimana berfokus pada penyempurnaan produk yang sudah ada. Contohnya, kamera lebih tajam, prosesor lebih cepat, atau layar yang lebih terang. Sedangkan disruptive innovation adalah inovasi radikal yang berusaha membuka pasar baru dengan tujuan menyalip pemain lama. Saat ini, Apple sangat kuat terindikasi fokus ke inovasi jenis pertama, yaitu sustaining. Mereka lebih memilih memperkuat ekosistemnya dengan membangun supply chain paling efisien di dunia, membangun chip sendiri dengan Apple Silicon, yang dimana membuat mereka tidak tergantung dengan Intel, dan menyatukan hardware-software dalam satu ekosistem yang eksklusif untuk Apple user. Tapi masalahnya, mereka jarang lagi membuat terobosan baru. Sudah lama tidak ada one more thing yang benar-benar mengejutkan dunia saat ini. Dan ini bukan tanpa resiko, karena sejarah sudah mengajarkan kita bahwa perusahaan besar sebesar Nokia, BlackBerry, bahkan Yahoo pun bisa runtuh jika terlalu nyaman dengan status quo dan terlalu asik cuma untuk improvement kecil aja. Lalu bagaimana mengatasinya? Menurut Christensen di bukunya, cara menghindari jebakan ini adalah pertama, yaitu mendirikan atau mengakuisisi anak perusahaan dengan budaya atau proses yang benar-benar baru. Kemudian, biarkan mereka berkembang secara independen. Jangan paksa mereka ikut birokrasi perusahaan Apple yang sudah rigid. Kemudian selanjutnya, sediakan resource-nya. Lalu beri mereka kebebasan menciptakan masa depan dan menciptakan inovasi-inovasi yang radikal. Hal ini juga pernah dilakukan oleh IBM saat PC belum jadi arus utama dan belum populer. Mereka membentuk tim kecil dengan kebebasan penuh untuk bereksperimen dan berinovasi. Sehingga ketika PC meledak di pasaran, IBM sudah siap karena anak perusahaan mereka sudah lebih dulu siap dengan teknologinya. Dan ini juga dulu dipahami oleh Steve Jobs dengan Apple-nya. Jadi bagaimana menurut kamu? Apakah approach Apple sudah tepat, di mana mereka lebih fokus ke sustainable innovation daripada disruptive innovation? Tinggalkan komentar di bawah.